Ini awalnya pada saat saya keeping size-nya masih 31 cm. Sekarang kita cek ya, sudah berapa jauh pertumbuhannya. Sekitar 45 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita hari ini guys, itu adalah mereview pakan Sugiyama yang kita udah trial sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah ini saya menggunakan atau men-trial pakan tersebut ada 2 jenis, yaitu Sugiyama Grow dan Sugiyama Colornya. Saya benar-benar full menggunakan mix kedua pakan tersebut aja. Nah untuk ini kita langsung aja kita angkat beberapa sampel ikan yang udah kita trial, kemudian kita naikkan ke bak ukur untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya. Namun sebelum itu, seperti biasa saya akan informasikan lagi bahwa untuk mereview pakan, saya akan selalu menggunakan 3 tolak ukur. Yang pertama itu adalah dari sisi pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air, kemudian pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas bodi ikannya, kemudian yang terakhir pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas skin colornya ataupun skin tone-nya. Nah langsung aja kita cek ikannya. Nah yang pertama bisa kita lihat di sini untuk pengaruhnya terhadap kualitas air. Ini saya ada gelas biar teman-teman bisa lihat. Mana ya? Emang bening tapi agak sedikit hijau. Karena untuk pakan colornya Sugiyama itu dia menggunakan spirulina. Jadi memang untuk di air itu agak sedikit hijau. Tapi gak benar-benar hijau. Kalau untuk di kolam kita ataupun di waterfall itu masih aman sih. Masih bening. Nah, informasi juga ini banyak ditumbuhi lumut karena sebulan terakhir ini saya lagi sibuk keluar kota terus, kerjaan banyak, jadi jarang bersihin kolamnya. Jadi agak sedikit terbengkalai sih, maaf iklan. Jadi kolamnya ini sedikit terbengkalai. Rata-rata saya hanya melakukan dripping itu sekitar 4 hari sekali. Untuk backwash juga mungkin sekitar 2 minggu sekali, ya karena benar-benar lagi sibuk, lagi banyak kegiatan. Nah, ini kita langsung aja angkat. Oh ya, sambil obrol juga, untuk ikan yang akan trialnya itu adalah jenisnya Kohaku dari farm Matsue. Decobernya kalau nggak salah ini 2021. Ini saya trial dua-duanya dari farm yang sama, kemudian dari batch yang sama. Sebagai info juga bahwa ini sambil ngobrol aja ya, sambil saya serok. Sebagai info juga bahwa selama menggunakan pakan Sugiyama, ini saya pemberian pakannya ini rata-rata 6 kali sehari. Ini menggunakan auto feeder. Udah ini aja deh. Yang mana aja, yang mana dulu naiknya. Agak susah guys ya. Dapat. Nah ini bisa kita lihat, wah lumayan ya, sepertinya improve-nya. Tapi ya baru kita akan kelihatan benar-benar improve-nya pada saat kita angkat ke bak ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simpan dulu sini. Nah, ini kita nilai dulu ya. Dari kesan pertama untuk bodinya ini lumayan, body volumenya lumayan, tapi ini masih perlu digenjot lagi sih untuk pakan grow-nya. Terus kemudian untuk kualitas skin kita bisa lihat di sini. Maaf ya kalau ada iklan lagi yang lewat, abaikan aja ya. Ini untuk kualitas skinnya lumayan, warna merahnya. Teman-teman bisa lihat juga nanti perbandingan foto before-nya sekarang juga kualitas dibanding sekarang yang setelah saya keeping selama 3 bulan.
Ini kualitas beninya lumayan juga. Namun ini masih bisa diimprove lagi sih sepertinya. Ini masih ada sedikit hampir kayak ada ruang kosong, tapi masih aman sih nih. Masih padat sih beninya. Nah, saya juga suka dengan Kohaku ini. Karena apa? Ya, dari secara spek Kohaku ini menurut saya cukup proporsional untuk patternnya ya. Ada 3 step, kemudian mulai dari pola hachi di bagian kepalanya, pola-pola di kepalanya ini bagus, bersih pipinya ya. Kemudian di sini agak sedikit unik ya di bagian kepalanya. Kemudian di sini ada 3 step, ada odominya juga. Namun di sini masih ada beberapa kekurangan, seperti ini masih ada shashi. Nah, shashi itu seperti ini nih. Jadi seperti ada sisik warna merah yang ditimpa oleh sisik warna putih. Jadi kelihatan kayak samar-samar. Nah ini kiwanya bagus. So far sih kiwanya yang lain nih bagus. Nih bagus. Wilujeng. Oke, kita sekarang ukur sudah berapa jauh pertumbuhannya atau perkembangannya. Selanjutnya kita akan cek di bak ukur sudah sejauh mana pertumbuhannya. Oh, informasi juga ini saya lupa apresiasi untuk kualitas shirojinya. Bener-bener putih banget. Kayaknya selama saya keeping Kohaku di VAT ini menggunakan beberapa trial pakan, nah ini yang salah satu yang paling bersih untuk shirojinya. Nah, ini mungkin faktor karena pakan juga atau faktor genetik ikannya juga. Oke baby, sini deket. Nah, kita ukur. Ini pada saat saya ambil size-nya itu awalnya 36 cm. Sekarang kita ukur sudah berapa cm. Oh. Sekarang 45. Ya, yes, 45 mau ke 46 cm dalam 3 bulan. Nah, berarti ronta stres sepertinya guys ya. Kita balikin lagi aja biar nggak terlalu stres ikannya. Berarti next sekitar 10, ya hampir 10 cm, 9 sampai 10 cm dalam 3 bulan. Ya, berarti rata-ratanya 3 cm lah per bulan. Untuk bodinya lumayan sih ini, cukup puas. Walaupun jitainya belum benar-benar terlihat dengan jelas, tapi ini udah so far bodinya udah bagus sih, udah cukup memuaskan. Mungkin nanti akan saya rubah lagi strategi untuk formulasi pakannya. Entah itu saya akan buat 50-50 atau 30-70. Nanti kita lihat ya. Kita belikkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemasi, kemudian balikin lagi. Nah, selanjutnya kita angkat ikan yang kedua. Oh ya, ini mohon maaf ya guys ya. Ini jangan ditiru ya. Ini habis diberi pakan, lupa kemarin dipuasain. Jadi OT feedernya masih jalan. Seharusnya kalau untuk mau diangkat ikannya itu hindari pemberian pakan sebelumnya ya. Jadi harus benar-benar puasa terlebih dahulu habis kita pakan. Kita boleh angkat atau serok karena untuk menghindari risiko stres ikannya. Tapi ya karena kebutuhan konten dan saya hanya libur hari ini, jadi ya udahlah, mau nggak mau hari ini kita harus videoin. Oke, dapat. Oke, kita dapat ikan yang kedua. Ini masih satu farm yang sama ya guys ya, sama-sama dari Matsue, batch yang sama juga. Oh ya nih, sekedar info juga, ini ikan keeping contest dari dealer Ikiko ya, yang kemarin sempat saya datengin tempatnya. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kan yang kedua. Aduh, ini banyak gelembungnya. Keluarin dulu.
Oke. First impression pertama, bodinya sepertinya perkembangannya ikan yang kohaku yang kedua ini lebih bagus ya progresnya dibanding ikan yang pertama tadi. Ini bisa kita lihat dari garis jitainya atau punuknya, ini jauh lebih tegas dibandingkan ikan yang pertama. Nah, kemudian untuk body volume juga sepertinya hampir sama deh. Walaupun memang kelihatan yang dari ikan yang pertama tadi itu lebih semok dikit kali ya. Cuman nggak tahu kita ke depannya apabila kita keeping lagi 3 bulan ke depannya, apakah ikan kohaku yang kedua yang ini akan menang dibandingkan ikan yang kota yang pertama. Selanjutnya untuk kualitas skin. Nah, ini kita bisa lihat kualitas skinnya hampir sama untuk beninya. Tapi sepertinya untuk yang ke pertama itu kualitas beninya lebih tebal. Ini agak sedikit tipis, namun masih oke sih menurut aku. Masih ada improve-nya dibandingkan pada saat pertama kali datang. Kemudian patternnya ini plus minus sih. Yang pertama itu patternnya, jangan lupa tadi ada, masih ingat nggak, ada di bagian pattern yang untuk pola bagian dekat kepalanya itu ada seperti sasinya banyak. Nah, kalau ini kiwanya cukup tegas, hampir nggak ada. Oh, ada yang sasinya cuma di bagian sini aja nih. Nah, selebihnya kiwanya ini tegas nih guys nih. Nih, tegas, nih kelihatan banget. Nah, ini sasinya di sini aja nih. Nah, mudah-mudahan kita push pakannya bagus. Ini kiwanya makin tegas. Oke, sekarang kita ukur sejauh mana. Oh ya, untuk informasi juga, ini awalnya pada saat saya keeping size-nya masih 31 cm. Sekarang kita cek ya, sudah berapa jauh pertumbuhannya. Sama 45 cm. Oh, berarti pertumbuhannya ini jauh lebih masif ya, 31 ke 45 cm, sedangkan yang pertama 36 ke 45-46. Berarti ini hampir 14 cm progresnya selama kurang lebih 3 bulan. Wah. Nah, ini kita tebak-tebakan aja nih yang mana nanti akan juara di antara kedua ekor ini. Atau mudah-mudahan bisa juara dua-duanya ya. Amin, amin. Kita balikin. Maaf ya guys, saya nggak mau pakai tangan kosong karena takut ikannya kenapa-napa aja. Oh, informasi juga. Alhamdulillah ikan keeping kontes 2 ekor yang terakhir saya angkat, kemudian saya videoin itu, alhamdulillah semuanya dapat juara 1. Jadi semoga 2 ekor ikan ini juga setelah saya keeping nanti 3 bulan ke depan ini memiliki progres yang sama juga dengan senior-seniornya yang udah saya keeping, dan juga bisa berprestasi juga, dan juga bisa seberuntung ataupun sehoki kakak-kakak seniornya. Oke, mungkin itu aja kesimpulan saya untuk trial menggunakan pakan Sugiyama Grow dan Color. Sejauh ini cukup memuaskan menurut saya, baik dari pengaruh ke kualitas ke air, kemudian pengaruh kualitas ke body, dan yang terakhir untuk kualitas skin tone atau skin colornya. Bahkan yang saya appreciate itu kedua ekor ikan tersebut shirojinya benar-benar aman, benar-benar chilling. Saya benar-benar appreciate untuk kualitas shirojinya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan.